Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ranang Samburno dengan NIM 150161904. Di video kali ini saya akan menonton video dan meresum video dari praktikum Jobsit 2 mesin DC tentang generator DC Sun. Dan di video kali ini juga saya membuatnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum mesin listrik 1. Oke, dan di sini saya menonton video dari abang-abang kakak tingkat yang sudah melakukan praktikum secara offline mengenai generator DC Sun itu Jobsit 2. Sebelum kita menonton video terlebih dahulu atau meresumnya, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan atau yang disiapkan gitu sebelum melakukan praktikum tersebut. Di sini ada beberapa tujuan praktikumnya, yaitu mahasiswa terampil dalam melakukan uji coba generator arus arasan. Dan yang kedua, ada mahasiswa dapat memahami karakteristik generator arus searah sun yang berbeban. Dan di sini juga ada bentuk rangkaiannya, cara gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, ini adalah dasar teorinya. Nah, ini ada generator DC Sun. Lalu di sini ada rumus-rumusnya. Nah, kita lihat. Dan di sini ada gambar rangkaian dari generator DC Sun-nya. Ini gambar rangkaiannya seperti ini. Lalu sebelum melakukan praktikumnya, kita juga harus mengetahui apa saja yang harus disiapkan, yaitu alat dan bahannya. Tentu saja kita membutuhkan generator DC Sun, motor penggerak, multimeter, mil ampere meter, voltmeter, beban rostat, kawat penghubung, dan sumber tegangan yang dapat diatur atau regulator. Untuk kawat penghubung kita hanya membutuhkan secukupnya. Lalu kita juga membutuhkan keselamatan kerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan praktikum Jobsit 2 ini tentang generator DC Sun, yaitu mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembaca mendekati skala penuh, guna keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi minimum. Lalu yang ketiga, periksa rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Lalu ada langkah kerjanya agar kita tahu apa saja yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Lalu rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian. Jalankan motor penggerak dan atur penggerak pada putaran nominal N sama dengan konstan. Ya, ingat ya, N itu selalu sama dengan konstan. Lalu yang kelima, ada ukur arus dan tegangan beban. Kemudian naikkan tekanan beban secara bertahap dan lakukan sebanyak 10 kali untuk percobaan pengukurannya. Jadi kalian harus melakukan 10 kali percobaan untuk melakukan tes pengukurannya sampai membutuhkan hasil berapa. Lalu yang keenam, turunkan kembali beban, kemudian hentikan motor penggeraknya. Lalu yang ketujuh, bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. Dan yang ke-8 nanti adalah buatlah grafik fungsi untuk VL sama dengan VIL dengan RSH-nya dan N sama dengan konstan. Lalu setelah itu, setelah melakukan praktikum, kalian bisa langsung mengisi data pengukuran yang sudah dibuat dari Jobsit 2. Bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini data pengukuran kalian nanti isi hasil yang kalian dapatkan gitu. Dan juga kalian jawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di Jobsit 2. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa akibat jika motor kita balik putarannya? Yang kedua, buat grafik. Dan yang ketiga, kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan. Oke, setelah sudah selesai semua, kita langsung menonton resum atau menonton video terlebih dahulu praktikum abang-abang tingkat telah melaksanakan praktikum Jobsit 2 secara langsung tentang generator DC Sun. Oke, kita langsung mulai aja, kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam. kelompok 5 ini melakukan percobaan generator DC Sun. Pertama, ini akan memperkenalkan diri. Nama saya Bisma Sanobilaksi. Nah, ini Bang Bisma, Bang Efrain Manik. Nah, ini Bang Rizky Gibran. 4 orang ya. Bang Taufik Rohman Safa. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini pertama-tama kita harus menyiapkan alat tambahannya dulu. Kita harus mengecek apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, ini kita membutuhkan DC power supply ya. Tadi motor penggeraknya, 2 buah rheostat. Nah, nilai ampere dan voltmeter, kaca meter. Oh, di sini di kelompok ini dia membutuhkan kaca meter, kabel konektor. Dan kita langsung mulai praktikumnya. Pertama, kita akan rangkai DC motor Sun.
Oh, yang dilakukan dari kelompok ini langkah pertama dia merangkai DC sana, motor DC sana. S1 ke Hubungkan pin S1 ke pin A1. Oh, bukan dulu S1 ke A1, kita masukkan armatur A2 ke A2 ke supply positif. power supply yang positif. Oh, jangan sampai salah ya. Kalau salah pasti nggak bakal jalan. San E2 Pin yang E2-nya ini pasti ada nama-namanya. supply Yes. negatif. Power supply yang negatif. Nah, di sini juga ada beberapa ada nama-namanya tuh. Sekarang kita Positif mana yang negatif mana. motor sal. Merangkai bagian lain dari motor Kita sal. jumper pin S1 sambil dengan armatur. Ini di jumper ya, dari pin S1 ke A1. Jangan sampai salah kabel, jangan sampai salah colok. Yang pin E2 nya kita masukkan ke A2. Lalu pin armatur A1 Terus hubungkan pin A1 yaitu ke rheostat 2. Nah, ini rheostatnya, ini yang sebelah sini rheostatnya. pin armatur A2 Dan armatur A2. Oh, udah masuk ke avometer. Ke probe yang hitam. Oh, sambunginnya ke probe hitam yang avometer. Oke, for your information-nya, memang ini cukup sulit dimana kita harus menyambungkan ini ke titik ini dan poin ini ke poin ini. Itu memang tidak boleh sampai tertukar. Maka dari itu kita harus benar-benar jeli atau mengetahui apa saja yang harus kita colokkan dari titik ini ke titik ini. Karena kalau misalnya kita salah masuk atau salah colok, mungkin dari generator motor DC sana tidak akan berjalan atau tidak akan bergerak. Makanya kita harus benar-benar teliti. Dan di sini juga sudah ada nama-namanya. Kalian mungkin tidak akan keliru. dan probe hitam multimeter Apa hitam yang multimeter ke pin A2 juga. Oke. Ya, probe merahnya top merahnya yang multimeter itu ke pin S1 dari motor shunt. Setelah dirangkai-rangkaian motor sal, selanjutnya kita rangkai rheostat. Pertama, Tadi udah ngerangkai motor shuntnya, sekarang abang-abang ini mulai merangkai rheostat. hubungkan rheostat 2. Oh, jadi dihubungkan dengan rheostat 2 sama rheostat 1-nya. Selanjutnya dari rheostat 1 Rheostat, oh ini rheostat 1. Rheostat 1-nya itu yang agak pendek ya, rheostat 2-nya yang agak panjang. Atur multimeter itu ke probe DC ya, kesatuan probe DC. Nah, avometer ke skalanya 0,25 mA. Setelah kita merangkai semua rangkaian, berikutnya kita akan Oh, setelah sudah merangkai motor DC sana dan rheostatnya, mengukur motor sun ini. Nah, kita menyalakan power supply. power supply dengan menekan tombol power. Nah, kita Lalu menunggu berikutnya power kita supply-nya. menekan voltage dan current. Oh, nah ini baru dinaikin voltage dari power supply. Kalau tadi dalam keadaan minimum ya, tidak boleh disentuh apapun sebelum dinyalakan. Bersamaan dan kita jaga agar voltage-nya tidak Oh, ini menaikkan meningkatkan voltage dan kalau sampai motor bekerja bisa dengan 20 volt. Nah, suara motornya mulai berputar. Kalau misalnya kalian dengar kayak ada suara motor. Oke, motor sudah berputar, voltage sudah tepat yang kami perlu. Berikutnya kita akan mengukur Kayak ada menggunakan suara motor. multimeter dan avometer. Nah, sorry. Setelah dinyalakan, kita lakukan pengukuran tegangan, pengukuran arus, Nah, dan pengukuran RPM. Inilah kita baru mulai ngedata tentang arus, RPM, Pada dan posisi nilai-nilainya. rheostat seperti ini, tegangan yang ditunjukkan adalah 3,632 Nilainya itu 3,632 arus yang volt. ditunjukkan adalah sebesar 60 ampere. dengan skala 0,20. Skalanya 0,25 mA. Nah, ini ya kurang lebih hasil yang Lakukan dapatkan pengukuran RPM dengan nachometer. pengukuran RPM dari tachymeternya. Pada angka di nachometer menunjukkan angka 1362 RPM. 62 Ini kita buat RPM. tahanan dengan menggunakan Nah. rheostat. Kita geser ke arah sebelah kanan. Tahanannya Lalu kita lakukan tahanannya digeser ke pengukuran- sebelah kanan. Kita lakukan pengukuran kembali pada tegangan, arus, dan RPM. Kita lakukan pengukuran sebanyak 10 kali. Setelah Nah. pengukuran selesai dilakukan, Setelah digeser dari rheostatnya, digeser ke arah kanan, lalu dites lagi pengukurannya sebanyak 10 kali. kita akan mematikan motor start. Yang pertama, Nah, setelah kalau misalnya udah selesai semuanya, langsung matiin motor sana. Pertama itu bikin arus dan tegangan jadi 0. Kita nolin dulu, kita turunin dulu.
kita lihat perlambatan motor mulai Nah, setelah ada turunan jadi 0 itu motor dari DSN ini mulai berhenti. Lama-lama jadi berhenti. kita matikan Kalau misalnya udah 0 kita matikan power supply. Nah, jangan lupa setelah udah di nolin baru boleh dimatikan. Jangan dimatikan dulu sebelum diminumin atau di nolin. generator DCSA. Semoga videonya bermanfaat. Oke, itu adalah video yang dilakukan oleh abang-abang tentang praktikum generator DCSA job shift 2. Lalu kita akan membacakan hasil-hasil yang didapatkan dari abang-abang tadi, yaitu pada datanya. Oke, ini yang sudah didapatkan dari abang-abang dan kakak-kakak semua seperti ini. Yang didapatkan tadi sudah dibacakan abang-abang singkat. Dan hasilnya itu tadi kan ada pengamatan sampai 10 kali ya. Itu yang pertama itu mendapatkan 6 mA, 0,6 ampere, 0,9 ampere, 1,0 ampere, 1,43 ampere, 1,71 ampere, 2,22 ampere, 2,51 ampere, 2,6 ampere, dan 2,76 ampere. Itu di arus beban atau IL satuan ampere. Lalu tegangan terminalnya atau voltnya itu 4,80 mV, 9,71, 12,25, 12,38, 16,95, 19,80, 24,30, 8,96, 32,75, dan 34,30 mV. Itu yang didapatkan dari tegangan terminal atau voltnya. Nah, lalu dari RPM-nya itu ada percobaan pertama yaitu 1491, 1495, 1491, 1495, 1491, 1487, 1486, 1208, 1231, dan yang terakhir percobaan terakhir yaitu percobaan ke-10 yaitu 1230. Oke, setelah udah semua, kita langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di job sheet 2. Pertanyaan pertama itu apa akibatnya jika motor penggerak kita balik putarannya? Lalu apa sih yang terjadi gitu kan? Jadi itu motor DC itu memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Nah, dengan memberikan tegangan pada kedua terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan dibalik, maka arah putaran motor akan terbalik pula. Maka ketika motor penggerak kita balik putarannya, arah tegangannya juga terbalik polaritas dan dari tegangan yang diberikan pada dua terminal, menentukan arah putaran motor, sedangkan besar dari beda tegangan yang kedua itu pada terminal menentukan kecepatan motor. Seperti itu jawabannya. Untuk grafiknya sendiri mendapatkan hasil grafik yang naik ya, secara naik. Nah, di sini kita bisa lihat dari sini dari 4,8, 9,71 ya, grafik pengukurannya dia naik. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari video ini adalah jadi generator seri itu merupakan generator yang kumparan medannya itu digabung seri dengan hambatan armatur. Jadi ketika beban meningkat, maka arus medan pun meningkat sehingga ia lebih cepat jatuh daripada jatuh tegangan IA atau RA plus RL, sehingga menyebabkan VL-nya itu meningkat. Jadi generator DC ini alat yang mengubah energi mekanik dari energi listrik DC. Motor DC alat yang mengubah energi listrik DC jadi energi mekanik putaran. Lalu generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC dan sebaliknya. Motor DC ini memerlukan suplai tegangan yang searah pada kedua kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor, sedangkan besar dari tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau video resume dari praktikum job shift 2 mengenai generator DCSA. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan atau dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.